komen di medsos, Pak. Itu betul Pak ya, saya bilang. Itu Bang Niko luar biasa tadi saya izin materinya. Kemudian apa solusinya? Solusinya dari kami, hasil diskusi kami, pertama, nelayan kita ini harus ada proteksi. Karena masyarakat yang tolak, kita kan ini. Yang nolak itu yang terima info pertama, malam ini nanti. Rohingya sudah mendarat sekitar mil dari Sabang. Itu nelayan kita, Pak. Jadi proteksi kenelayan kita ini harus ada. Mereka melapor, kalau dalam hukum adat laut yang kita perjuangkan, kambing saja terapung-apung masih hidup di laut wajib tolong. Masya Allah. Itu hukum adat laut kita sudah abad ke-14. Tadi arsip tadi itu ada di museum namanya di Istanbul, Bang Niko, saya pernah lihat itu. Oh, di Masya Allah. Istanbul ya. Pernah lihat langsung, Jadi Pak? ada 73 surat Aceh di masjid itu. Nah, solusinya Bang Faisal, kami sering ketemu dialog sama Bang Faisal, Pak Yos. Jadi yang pertama, Panglima Laut nelayan kita minta itu UNHCR, walaupun mungkin sekarang ada kasus Bang masalah Palestina, banyak juga orang Aceh nggak percaya sama UN. Alah, petih ya. Itu Palestina dibombardir mereka kayak tadi ompong ya. Tapi di Aceh kita harapkan ini bisa banyak, Bang. Kemarin pengalaman misalnya dari PD, Abang Kebirin kan trip terus. Jadi UN itu mungkin kalau di sepanjang pantai itu adalah beberapa titik. Jadi solusi sehingga sekarang nelayan kita takut menolong, serba salah, dilapor. Harus jadi serba salah, dilema. Di laut lihat nggak nolong, nggak bisa, ada yang nggak bisa tidur. Kami nggak nolong untuk manusia, nolong nanti ditangkap, diperiksa. Ini perlu proteksi itu ya. Kemudian solusi untuk jangka panjang saya pikir masalah Rohingya ini bukan 1 hari 2 hari, sudah puluhan tahun ini. Kita tadi dengar cerita luar biasa. Solusinya apa? Saya pengalaman melihat pengungsi Suriah ya di Turki itu, ini mungkin perlu kita dorong high level meeting di level Kementerian Luar Negeri. Ya, di ASEAN itu ada satu kesepakatan bersama antar Kementerian Luar Negeri ya. Misal ya, ketika kejadian kemarin di Turki, banyak orang-orang Suriah yang masuk Turki, itu mereka Uni Eropanya duduk. Oke Turki, karena banyak ini dekat sama kamu sediain tempat. Turki sediain tempat di 2 tempat. Satu di Gaziantep, satu di Hitay. Jadi itu dibuat barak. Yang buat baraknya siapa? Ada Jerman. Nah ini Bang Faisal mungkin di UN bisa mendorong solusinya itu bukan di level kita. Level kita ini hanya perlu koordinasi dan kampanye kayak gini. Sehingga masyarakat kita, itu saudara seiman kita. Itu orang-orang yang teraniaya, bukan pergi tur mereka ke Aceh. Nah itu ya, saya diceritakan sama Ferus itu yang pertama saya ketemu orang-orang Rohingya itu, maaf saya bilang, aja nggak bisa tuh dalam kapal. Karena kenapa? Kapal yang seharusnya 25 orang, mereka 200 orang. Udah sakit, nggak bisa dia, dia. Hah? Itu bayangkan saudara kita. Ini mungkin solusi UN dan teman-teman kita dorong ada pertemuan di level Kementerian Luar Negeri, di sana bisa ada solusi, baru kemudian misalnya sepakatnya di Aceh misal ya. Tapi saya dengar baru-baru dari Wapres, saudara, misalnya di Pulau Aceh atau Pulau Rondo. Jadi kalau ada yang mendarat kita sorong ke sana, rumahnya yang buat, Malaysianya bantu, Thailandnya bantu, Myanmar yang bantu, nah itu baru namanya ASEAN. Baik. Kira-kira baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak apa tadi Pak saya? Azwir. Pak Azwir ya.